Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Ica Kurniansyah. Saya Zulia Rahmauta Saputri. Saya Fauzi Harti Mulyadi. Saya Nugrata Lasa Putri. Saya Deviani Purnama. Akan mempresentasikan aplikasi web Suara Mahasiswa, yaitu sebuah sistem pengaduan mahasiswa yang bertujuan memudahkan mahasiswa dalam menyampaikan laporan, berkomunikasi dengan admin, serta memperoleh informasi kampus secara terpusat. Langsung saja kita akan ke codingannya. Kita akan buka ke register usercontroller.php. Di dalam controller. Di sini kode ini digunakan untuk mengambil data dari form register, menyimpan data ke tabel user dan password di deskripsi menggunakan hash. Dengan fitur ini, pengguna dapat membuat akun dan login dengan aman ke halaman sistem. Selanjutnya, fitur pengajuan laporan tersebut yang akan disampaikan oleh Julia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur pengajuan laporan mahasiswa. Eh, Lalu akan membuka laporan controller PHP. Nah, di sini kita akan membuka foto dari kamera. Lalu ketik maaf tadi ada kesalahan pengetikan. Tadi sudah saya save juga. Pada fitur ini, sistem akan mengecek apakah mahasiswa mengunggah foto atau tidak. Jika ada foto tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian data laporan akan disimpan ke database. Dengan adanya fitur upload foto, mahasiswa dapat memberikan bukti pendukung atas permasalahan yang dilaporkan, sehingga admin dapat memahami kondisi yang terjadi dengan lebih jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fauzia fitur komunikasi dan informasi. Selanjutnya, saya Fauzia, saya akan menjelaskan fitur membuat pengumuman baru. Kita buka web.php. Pada codingan ini, admin membuat pengumuman baru melalui prompt pengumuman. Data judul dan isi pengumuman diambil dari input pengguna menggunakan request, kemudian disimpan ke database menggunakan pengumuman create. Setelah tersimpan, pengumuman akan ditampilkan kepada seluruh mahasiswa. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Anugerah untuk menjelaskan fitur pengumuman laporan oleh admin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur pengelolaan laporan oleh admin. Kita masuk ke web. Ini sudah di web. Lalu mengisi pada kode ini, admin dapat memperbarui status laporan mahasiswa. Sistem akan mencari laporan berdasarkan ID,
Kemudian status laporan diubah sesuai dengan pilihan admin dan disampaikan kembali ke database. Selanjutnya, saya akan beri penjelasan selanjutnya kepada Mbak Devia. Saya akan menjelaskan integrasi web dan mobile. Ada di Saya akan menjelaskan integrasi web dan mobile. Letaknya ada di routers API.php. Maaf tadi error karena API lengkapnya ternyata sudah berubah. Jadi ini kita salin ulang intinya. Kita masuk lagi ke webnya. Di sini, di sini kita ubah alamatnya. Bentar. Sudah jadi. Selanjutnya untuk demonya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Di sini ada halaman login. Pada halaman ini, pengguna dapat memasukkan menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Apabila belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengisi registrasi dulu, dengan mengisi nama lengkap, cakupnya aja. Oh, siap. Siap. Dengan ini, STI 20303 681. Jumlahnya siap. Siap. Kalau sudah kita klik register, kita cantik. Kalau sudah berhasil register, data pengguna akan langsung tersimpan pada database dan pengguna dapat langsung login ke dalam sistem. Setelah login, pengguna dapat mengakses halaman profil untuk melihat atau mengubah data pribadi yang telah dimiliki. Kita buka halaman profil.
Jika edit profil. Kita edit profil, coba kita ganti namanya jadi Anugrah. Sa- Simpan perubahan ini. Baik, sudah kita sudah mengedit dan berhasil. Selanjutnya kita akan keluar. Ini selanjutnya, saya akan menunjukkan proses masuk akun admin. Karena saya punya akun admin di database-nya pada sistem ini, akun admin dibuat langsung melalui database, sehingga hanya pihak tertentu yang memiliki hak akses admin. Dengan adanya autentikasi dan pembagian hak akses ini, keamanan sistem dapat terjaga dengan baik. Berikutnya saya persilakan kepada Surya untuk mendemonstrasikan fitur pengajuan laporan. Untuk selanjutnya, saya akan menunjukkan fitur utama aplikasi ini, yaitu pengajuan laporan. Di sini kita akan logout terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk sebagai mahasiswa. Selanjutnya akan masuk ke akunnya Mbak Devina. Terus mengisi password. Kategori laporan, yaitu fasilitas. Terus selanjutnya pintu kamar mandi rusak. Deskripsi laporannya kamar mandi lantai 1. Nah, untuk kamera ini bisa klik, terus otomatis, terus untuk lokasi itu otomatis, terus kirim laporan. Nah, di sini ada riwayat laporan. Fitur upload ini membantu admin memahami kondisi yang dilaporkan sehingga tidak lanjut dapat dilakukan. Di sini ada riwayat laporan yang sudah saya buat. Nah, fitur upload foto ini membantu admin memahami kondisi yang dilaporkan sehingga tidak lanjut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Setelah laporan dikirim, mahasiswa juga dapat berkomunikasi dengan admin untuk menjelaskan fitur tersebut. Saya silakan kepada saudara Fauzia. Saya Fauzia. Berikutnya adalah fitur chat admin dan pengumuman. Pada fitur chat admin, mahasiswa dapat mengirim pesan secara langsung kepada admin untuk menanyakan perkembangan laporan maupun menyampaikan informasi tambahan. Contohnya, kita akan mengklik chat admin, klik laporan. Karena sudah diatur untuk jika mengechat laporan, maka chatbot akan menjawab, silakan buka menu status laporan. Admin kemudian dapat membalas pesan tersebut sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lebih efektif. Lalu, kita akan mengechat yang bukan bot.
Nah, nanti setelah dikirim di menu admin dapat mengirim pesan tersebut. Selain itu, di menu pengumuman. Di menu ini, fitur pengumuman digunakan admin untuk menyampaikan informasi penting kepada seluruh mahasiswa, seperti jadwal kegiatan kampus, informasi akademik, maupun pemberitahuan lainnya. Dengan adanya fitur ini, komunikasi dan penyebaran informasi menjadi lebih terpusat. Selanjutnya, saya persilakan Anugerah untuk menunjukkan dashboard admin dan pengelolaan laporannya. Selanjutnya, kita lapor dulu. Setelah masuk ke profil, kita lapor dulu. Kita akan masuk sebagai admin. Sudah masuk ke dashboard admin. Di sini ditampilkan ringkasan data yang berkaitan dengan aktivitas sistem, seperti jumlah laporan yang masuk dan status laporan. Kita akan mengubah laporan yang tadi dibuat oleh Mbak Zulia. Di sini kita ganti disetujui, kita update status. Fitur ini membantu admin dalam memonitor Fitur ini membantu admin dalam memonitor serta menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Selanjutnya, untuk bagian terakhir mengenai integrasi sistem dan notifikasi, saya persilakan kepada Mbak Devia. Yang terakhir, saya akan menjelaskan integrasi sistem. Aplikasi web ini terhubung dengan mobile melalui REST API, Laravel, sehingga seluruh data berasal dari database yang sama. Lupa database. Di sini ada database-nya. Di sini ada, kita buka dulu database-nya. Di sini yang tadi ada chatbot-nya. Kenapa tadi masuk ke chatbot? Karena di sini kita ada chatbot yang udah kita buat. Kalau di luar chatbot ini, nanti hasilnya akan muncul di tabel admin. Dan untuk pengoneksian database-nya itu melalui CMD. Jadi di laptop mobile itu akan memanggil API dari laptop ini karena laptop ini yang berisi database-nya.
Melalui API ini, data laporan, pengumuman, profil, dan berbagai fitur lainnya dapat diakses dari web maupun mobile secara sinkron. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan Firebase Cloud Messaging untuk mengirim notifikasi ke perangkat pengguna. Kita akan masuk lagi ke web kita. Nah, di sini notifikasinya itu sudah masuk. Kita masuk ke dashboard. Di sini ada notifikasinya. Ada chat baru, laporan, laporan. Lalu di sini juga kita bisa chat call chat yang tadi dikirim. Kalau sudah dikirim, otomatis nanti chatnya akan menghilang kalau sudah dibalas. Nah, di sini juga sudah hilang kalau misalnya notifikasinya sudah dilihat. Lalu notifikasinya juga terhubung dengan yang mahasiswa. Tapi sih chatnya pakai siapa? Chatnya pakai user siapa? Usernya si Sulia, Devia. Maaf, ternyata tadi chatnya itu masuk ke user Devia. Jadi kita login dulu. kan itu laporan doang. Nah, di sini karena chat adminnya sudah dibalas, otomatis notifikasinya juga sudah masuk di sini. Itu balasan admin. Kalau kita lihat balasannya, itu juga sudah muncul besok. Ini sama, kalau misal notifikasinya sudah dibuka, maka notifikasinya akan hilang. Dengan demikian, aplikasi web dan mobile dapat bekerja secara terintegrasi dan memberikan pengalaman yang terbaik bagi pengguna. Demikian presentasi aplikasi suara mahasiswa yang telah kami kembangkan menggunakan Laravel sebagai backend, MySQL sebagai database, Firebase Cloud Messaging sebagai layanan notifikasi, serta REST API untuk integrasi dengan aplikasi mobile filter. Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem ini berhasil menyediakan fitur login dan registrasi, pengelolaan profil, pengajuan laporan dengan mengupload foto dan lokasi, chat admin, pengumuman dan dashboard admin, pengelola laporan, notifikasi Firebase, serta sinkronisasi antara web dan mobile. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu meningkatkan komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus, serta mempermudah proses penyampaian aspirasi maupun pengaduan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.